Kita lanjut ke dalam materi kita yang berikutnya. Pada materi ini kita akan merasionalkan penyebut yang berbentuk akar pangkat dan kemudian kita akan mengenal pangkat pecahan. Dalam slide ini kita akan belajar bagaimana menambah atau mengurangi suatu bentuk pangkat. Nah, di sini saya ada dua contoh. Di contoh yang pertama, nah ini akar 4 itu kita kebetulan bisa hitung, yaitu akar 4 itu 2. Nah, akar 8 ini kita ubah menjadi bentuknya 2 akar 2, seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, akar 16 itu adalah 4, kemudian akar 18 ini bisa kita ubah menjadi 9 dikali 2. Ya. 4. Nah, akar 9 tuh bisa kita keluarkan jadi 3, jadi kita punya 3 akar 2. Nah, ini 2 dan 4 ini sejenis, sehingga kita bisa jumlahkan menjadi 6. Dan kita punya 2 akar 2 dan 3 akar 2, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 5 akar 2. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor yang pertama. Nah, untuk yang nomor yang berikutnya, akar dari 48 ini kita nggak tahu apa, tapi kita bisa ubah bentuknya menjadi 48 itu kan 4 dikali 12 ya. 27 ini 9 dikali 3 ya. Nah, akar 4-nya bisa keluar. Nah, akar 12-nya itu kita bisa ubah menjadi 12 itu 4 kali 3. Ya. Nah, ini akar 9 itu 3 akar 3. Nah, akar 4 itu 2, nah akar 4 itu 2 juga, nah akar 3 ya. Nah, kita sekarang menjadi punya dua suku, yaitu 4 akar 3 dan 3 akar 3. Dan ini masing-masing, dan ini kedua suku ini tuh sejenis, sama-sama akar 3, sehingga kita bisa kurangkan 4 akar 3 dikurangin 3 akar 3 yang menjadi 1 akar 3, atau satunya nggak usah ditulis. Pada intinya, ketika kita ingin menambah atau mengurangi suatu bentuk akar pangkat, kita harus mencari yang sejenis ya. Jadi akar 2 itu sejenisnya dengan akar 2, akar 3 dengan akar 2 itu tidak sejenis. Jadi akar 2 ditambah akar 3 ini tidak bisa kita jumlahkan. Ya, kita biarkan saja seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita ingin merasionalkan penyebut atau pecahan yang penyebutnya itu berbentuk akar pangkat. Nah, di sini saya ada 3 buah contoh, yaitu, dan masing-masing dari ketiga contoh ini, setiap penyebutnya itu mengandung akar, dan kita ingin membuang itu. Nah, bagaimana caranya? Yang bagian nomor 1 ini gampang, kita cukup mengalihkan ini dengan akar 2 per akar 2. Nah, 1 dikalikan akar 2 itu akar 2. Nah, akar 2 dikalikan akar 2 itu adalah akar 2 kuadrat, dan akar 2 kuadrat itu adalah 2 ya. Karena akar adalah kebalikan dari kuadrat, mereka saling menghilangkan. Nah, untuk nomor 2, bagaimana cara membuang akar untuk bagian nomor 2 ini, kita cukup mengalihkan mereka dengan sekawannya. Nah, bagian atas, 5 kali 3 itu 15, 5 dikali akar 2 itu 5 akar 2. Nah, untuk bagian bawah, kita lihat bentuknya ini adalah A min B dikali A plus B. Nah, dan kita ingat bahwa ini adalah bentuk spesial. A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat dikurangin B kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan 3 kuadrat dikurangin akar 2 kuadrat. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi 9 min 2 atau 15 ditambah 5 akar 2 per 7. Nah, untuk nomor 3, lagi-lagi sama, ini kita cukup kalikan dengan sekawannya. Nah, kita coba hitung yang bagian atasnya dulu. Akar 5 dikali akar 2 itu akar 10. Akar 5 dikalikan akar 7 itu akar 35. Nah, lagi-lagi yang bagian bawahnya itu A min B dikalikan A plus B. Sehingga ini menjadi akar 2 kuadrat ditambah dikurangin akar 7 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 2 dikurangin 7. Sehingga jawabannya adalah per min 5. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 3. Materi selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Nah, di sini saya ada kasih 2 definisi untuk pangkat pecahan. Yang pertama itu, kalau A itu kita pangkatkan dengan 1/n. Nah, ternyata A pangkat 1/n itu nggak lain dan nggak bukan itu adalah sebenarnya akar pangkatnya. Nah, begitu pula dengan A pangkat ini, M per N. Itu tuh adalah
ini A dipangkatin M, terus di akar pangkat terhadap bilangan N gitu. Nah, di sini saya ada dua contoh. Nah, saya punya 16 pangkat 3/2. Nah, 16 pangkat 3/2. Di sini saya bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 16 pangkat setengah itu apa? Yaitu akar dari 16. Nah, tapi dipangkatin 3. Nah, akar dari 16 itu adalah 4, kemudian dipangkatin 3, yaitu 64. Jadi, 16 pangkat 3/2 itu adalah 64. Nah, selanjutnya, saya punya 27 pangkat 2/3 ya. 27 pangkat 2/3, saya bisa ubah menjadi seperti ini. Ya, berarti 27 pangkat 1/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 27. Nah, setelah itu kita pangkatkan 2. Nah, akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3 ya. Nah, 3 kuadrat adalah 9. Nah, oleh karena itu 27 pangkat 2/3 itu adalah 9. Nah, ini adalah dua contoh dari pangkat pecahan. Semoga dengan penjelasan ini Anda menjadi lebih jelas. Nah, kita akan masuk ke bab 1. Ini merupakan bahan terakhir di bab 0. Kita akan masuk ke bab 1.